Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Bertemu dengan saya lagi Nur Khairinisa dan dengan NIM 2019111206 dari Pendidikan Matematika. Di sini kita akan melanjutkan untuk LKM kedua tentang teori ring. Nah, di sini pembahasan kita kali ini yaitu untuk membuktikan apakah Q dengan operasi penjumlahan dan perkalian di mana Q adalah bilangan rasional dengan operasi penjumlahan dan perkalian ring komutatif dengan unsur kesatuan. Jadi kita nyari ya, ring komutatif dengan unsur kesatuan. Nah, yang pertama-tama perhatikan Q kan bilangan rasional terhadap operasi penjumlahan. Nah, kita misalkan ambil sembarang bilangan rasional. Ini saya ambil 1/2, 3/4, dan 5/6 yang merupakan elemen dari bilangan rasional. Nah, pertama-tama kita buktikan dulu apakah bilangan rasional ini memiliki sifat tertutup ataukah tidak. Kita lihat dari sini, kita jumlahkan. Jika kan karena ini terhadap operasi penjumlahan ya, maka kita akan menjumlahkan antara salah satu dari elemen Q ini, apakah nanti hasilnya bilangan Q itu sendiri. Jawabannya adalah seperti ini contohnya, yaitu 1/2 ditambah 3/4 sama dengan 5/4. Tahu kan caranya ya? Jadi 1/2 ditambah 3/4 itu disamakan dulu penyebutnya, yaitu 4. 4 dibagi 2, 2 dikali 2, 2. Ditambah 4 bagi 4, 1, 1 kali 3, 3. Sehingga hasilnya 5/4. Nah, 5/4 ini juga merupakan bilangan rasional kan? Sehingga terbukti bahwa Q ini bilangan rasional bersifat tertutup. Selanjutnya, yang kedua, apakah ini bersifat asosiatif? Kita buktikan. Nah, kita masukkan saja ya yang tadi ini, angka ini ke dalam operasi penjumlahan. Jadi di sini ada 1/2 ditambah 3/4 ditambah 5/6 sama dengan apakah yang ruas di sebelah kiri yang memiliki kurung di sini akan sama dengan kurung yang di sebelah sini? Jawabannya adalah iya, jawabannya adalah sama. Kenapa? Ini ya, dari sini kita ketahui ini ya, disamakan dulu penyebutnya jadi 5/4 ditambah 5/6. Yang sebelah kanan 1/2 ditambah 19/12. Jika dihasilkan maka keduanya seimbang atau sama, maka ia bersifat asosiatif. Yang ketiga, apakah Q terhadap operasi penjumlahan itu bersifat komutatif? Nah, kita lihat di sini ya, kita ambil 1/2 ditambah 3/4. Kita sama dengan kan 3/4 ditambah 1/2 atau dibalik ya. Apakah jika dibalik terhadap operasi penjumlahan ini, bilangan rasional ini akan tetap? Maka jawabannya adalah tetap, yaitu 5/4. Sehingga dari sini membuktikan bahwa ia bersifat komutatif. Selanjutnya yang keempat, kita akan membuktikan tentang unsur identitas. Apakah bilangan rasional terhadap operasi penjumlahan ini memiliki? Nah, di sini terdapat 0 yang merupakan elemen dari bilangan rasional ya. Q kan bilangan rasional ya. Di sini kita ketahui bagaimana pembuktiannya, yaitu 1/2. 1/2 ini kan tadi merupakan elemen dari Q. Kemudian unsur identitasnya yaitu 0 itu sendiri, 0/1. Yaitu sama dengan 0/1 ditambah 1/2 sama dengan bilangan itu sendiri. Jadi ini untuk identitasnya ya. Jika ada suatu bilangan ditambahkan dengan identitas, maka ataupun itu dibalik, maka hasilnya akan bilangan itu sendiri ya. Misalnya ini X ditambah unsur identitas 0 sama dengan 0 ditambah X, maka hasilnya adalah X itu sendiri. Maka terbukti bahwa ia memiliki unsur identitas yaitu 0.
Kemudian yang kelima, kita akan melihat apakah ia memiliki inverse. Jawabannya di sini. Ini ya, kita misalkan A per B ditambah kurung dalam kurung min A per B sama dengan dalam kurung min A per B ditambah A per B. Jadi ini inverse-nya ya. Inverse-nya itu maka hasilnya adalah identitas itu sendiri. Maka di sini terbukti bahwa bilangan rasional terhadap operasi penjumlahan memiliki inverse. Nah, dari kelima pembuktian itu tadi, yaitu yang pertama bersifat tertutup, kemudian asosiatif, komutatif, identitas, dan inverse. Dari situ kita ketahui bahwa bilangan rasional terhadap operasi penjumlahan merupakan grup komutatif. Terbukti ya untuk yang pertama. Nah, yang selanjutnya kita akan membuktikan seperti sebelumnya, yaitu bilangan rasional, tapi ini terhadap operasi perkalian. Pertama-tama kita ambil sembarang bilangan rasional, yakni 1 per 2, 3 per 4, dan 5 per 6 yang merupakan elemen dari bilangan rasional. Yang pertama kita lihat apakah ia bersifat tertutup. Nah, dari sini kita ketahui ya bahwa ia bersifat tertutup karena jika salah satu dari elemen bilangan rasional ini dikalikan, maka ia akan menghasilkan bilangan rasional itu sendiri, sehingga ia bersifat tertutup. Selanjutnya, apakah ia bersifat asosiatif? Dibuktikan dari sini, kita ini ya, dalam kurung 1 per 2 dikali 3 per 4 dikali 5 per 6 sama dengan 1 per 2 dalam kurung 3 per 4 dikali 5 per 6. Nah, yang hasilnya nantinya di akhirnya itu sama, sehingga ia terbukti bahwa ia memiliki sifat asosiatif. Lanjut ke yang ketiga, yaitu distribusi. Apakah ia bersifat distribusi? Dari sini kita misalkan 1 per 2 dikali 3 per 4 ditambah 5 per 6. Jadi untuk perkalian dalam kurung ini seperti ini ya. 1 per 2 dikali 3 per 4 di sini. Terus kemudian ditambah 1 per 2 dikali 5 per 6. Yang nanti hasilnya ini ya dikali. Nanti menghasilkan di sini. Kemudian ini jadi di sini. Yang nantinya sama dengan 19 per 24. Sehingga ia terbukti bahwa ia distributif. Yang keempat, kita lihat apakah bilangan rasional terhadap operasi perkalian bersifat komutatif ataukah tidak. Nah, kita misalkan di sini 1 per 2 dikali 3 per 4, kemudian kita balik 3 per 4 dikali 1 per 2. Yang hasil antara ruas kanan dan ruas kiri itu sama, yaitu 3 per 8, sehingga terbukti bahwa ia bersifat komutatif. Selanjutnya, yang kelima yaitu apakah memiliki unsur kesatuan atau identitas? Jawabannya adalah iya, yaitu 1 per 1. Kenapa? Dilihat dari sini bahwa untuk setiap bilangan rasional, jika dikalikan 1 per 1 akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Ya, jadi meskipun dibalik-balik, ini kan identitasnya, ini angka biasa yang merupakan elemen dari bilangan rasional, ini identitas, begitu pula ini, maka akan menghasilkan bilangan rasional itu sendiri, sehingga ia terbukti bahwa ia memiliki unsur kesatuan atau identitas. Nah, dari 5 pembuktian tadi, 5 sifat tersebut, kita ketahui bahwa bilangan rasional terhadap operasi penjumlahan dan perkalian merupakan ring komutatif dengan unsur kesatuan 1 per 1. Terima kasih, selamat menonton.